Mohon izin dosen pengampu mata kuliah Kepamokrajaan. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Simatupang, NPP 310060. Di sini saya akan menjelaskan materi Kepamokrajaan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester. Birokrasi bebas dari intervensi politik. Cara untuk membuat birokrasi bebas dari intervensi politik ialah 1. Penyelenggaraan pemerintahan dengan semangat desentralisasi. Kewenangan tidak tersentralisasi di pemerintah kabupaten atau kota, tetapi dapat didesentralisasikan dengan pola delegasi ke pemerintahan kecamatan dan pemerintah kelurahan. Yang kedua, dikembangkannya kelembagaan yang semi-otonom yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Yang ketiga, dikembangkannya lembaga pengawas independen yang bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif. Yang keempat, perwujudan dikotomi politik dan administrasi dapat dilakukan dengan mengurangi kewenangan pejabat politik dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat birokrasi. Kelima, reformasi dilakukan secara sistematis dan terpadu. Yang keenam, birokrasi pemerintah daerah harus memiliki netralitas politik, transparansi, responsibel, accountable, bersih, dan berwibawa. Yang ketujuh, menetapkan seleksi terbuka bagi pemimpin birokrasi, sehingga yang dapat menjadi pemimpin adalah birokrat yang berkompeten dalam bidangnya. Yang kedelapan, menerapkan jabatan fungsional. Birokrat yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan kreatif. Yang pertama, pemerintah melakukan penataan peraturan bebas dari korupsi, disiplin kerja tinggi, dan sebagaimana disebutkan dalam roadmap reformasi birokrasi agar kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Maka birokrasi harus dengan penguatan budaya peran yang selama ini dimainkan. Yang ketiga, dari yang suka mengatur dan pemerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang selalu berpendekatan kekuasaan dan menolong. Yang keempat, berubah menjadi ke arah yang fleksibel, kolaborasi, pedoman pengendalian serta dari ciri-ciri sloganistik yang membuat dan tujuh cara-cara kerja yang realistik, pragmatis, plus pemberdayaan masyarakat. Birokrat yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan kreatif. Yang pertama, masyarakat. Pemerintah melakukan penataan struktural lembaga swadaya masyarakat yang diremehkan, sebagaimana disebutkan dalam yang pertama dalam membangun birokrasi pemerintah daerah menuju good local governance diperlukan keteladanan dari pemimpinan daerah. Yang kedua dalam menciptakan good local governance, musuh utamanya adalah KKN. Untuk menanggulanginya, perlu penanaman moral agama dari sektor pemerintah, menerbitkan pedoman pengendalian masyarakat, dan menjadikan orang komunikasi utamanya. Yang ketiga, moral harus dijadikan pertimbangan utama dalam rekrutmen, promosi, dan penempatan pejabat birokrasi yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan kreatif. Birokrasi pemerintah daerah harus memiliki netralitas politik, transparan, responsibel, accountable, bersih, dan berwibawa. Untuk itu diperlukan aturan yang tidak membolehkan rangkap jabatan politik dengan jabatan publik sehingga tercipta netralitas birokrasi. Kelima, mewujudkan good local governance diperlukan penerapan sistem merit tidak hanya pada jabatan karir, melainkan juga jabatan politis sehingga dapat memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut. Pada tahun 2015 yang membuat makna nilai bagi pegawai negeri sipil untuk menerima yang pertama ajaran Astabrata ialah raja harus dapat memenuhi kebutuhan dan memberi pelayanan kepada rakyatnya. Raja harus dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, tugas raja atau pemangku pemerintahan untuk selalu menghukum perbuatan yang jahat untuk membangun suatu ketentraman. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan untuk orang banyak, janganlah tergesa-gesa dan harus dipertimbangkan secara matang. Pemimpin harus memiliki dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kebutuhan rakyat.
Yang kelima, pedoman pengendalian kehidupan yang luhur gratifikasi dan pada tahun keyakinan tidak 2015 dapat yang diketahui membuat oleh orang lain. Yang batasan-batasan keenam, bagi pegawai pemimpin dan negeri sipil untuk masyarakat menerima harus pemberian dari hidup masyarakat yang dilayani. hemat dalam arti tidak memiliki Birokrat gaya yang sadar hidup hukum, foya-foya bertanggung dalam jawab, arti dan mabuk kreatif. kekayaan. Yang pertama, pemerintah Yang melakukan kedelapan penataan ialah peraturan dan kebijakan di bidang aparatur negara. setiap manusia Sebagaimana perlu disebutkan ilmu dalam Roadmap pengetahuan Reformasi untuk Birokrasi dapat maju, tahun dan 2015 tanpa sampai ilmu tahun pengetahuan kita 2019. hidup Yang terbelakang. kedua, dengan Yang penguatan budaya kedelapan, integritas. Yang ketiga, mental aparatur menjadi salah satu area perubahan pemimpin dalam harus Roadmap gagah Reformasi perkasa, Demokrasi berani, 2015 tabah, sampai tahun 2019. bijaksana, serta mampu Yang memberi keempat, motivasi Komisi bawahan Pemberantasan untuk Korupsi maju. menerbitkan pedoman pengendalian gratifikasi 8. Sifat pada tahun rata 2015 yang membuat atau sifat kepamungkajaan batasan ialah bagi yang pertama, pegawai negeri sipil untuk menerima watak pemberian dari matahari, masyarakat yang yang dilayani. kedua watak bulan, Yang ketiga, birokrat watak yang bintang. sadar hukum, Yang keempat, bertanggung angin, jawab dan kreatif. kelima watak Yang gunung, pertama, yang keenam pemerintah watak api, melakukan yang penataan ketujuh peraturan watak samudra, dan kebijakan yang di bidang kedelapan adalah aparatur watak negara, bumi. sebagaimana disebutkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2015 sampai tahun 2019. Sekian Yang presentasi kedua, dengan dari saya. penguatan budaya Saya ucapkan integritas. terima kasih Yang ketiga, dan mohon mental maaf jika ada aparatur menjadi kesalahan salah satu penulisan area maupun perubahan dalam kesalahan Roadmap Reformasi Demokrasi pengucapan yang 2015 telah saya perbuat. sampai tahun Terima 2019. kasih. Yang keempat,